Hai, Dokter Nadia Laidrusna gini standby di Dear Doctor. Healthizen sudah pakai belum nih maskernya? Udah vaksinasi? Udah cuci tangan belum? Udah ya? Bagus. Saya juga udah siap-siap nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Healthizen. Pertanyaan pertama ada dari @budi_d_situ dari Budi di situ ya. Dear Doctor, bolehkah ke dokter gigi di saat pandemi gini? Nah, jadi di saat pandemi seperti ini tentunya kalau kita lagi ada kebutuhan ke dokter gigi boleh aja ya, tapi memang ada regulasinya. Untuk sekarang ini kita harus menyertakan swab antigen dan tentunya juga patuhi protokol kesehatan kalau mau periksa ke dokter gigi. Yang kedua, Dear Doctor, ini dari @ambara_tegar bertanya nih, istri saya jadi pasien dalam perawatan nih dok, PDP. Gimana ya, anak bayi saya juga PDP. Nah tentunya nggak perlu panik ya kalau sedang menjalankan isoman ya atau isolasi mandiri di rumah, perawatan sendiri di rumah, jangan panik. Selama gejala itu masih ringan sedang ya, jalani aja seperti biasa. Kalau misalnya ada gejala, konsumsi obat yang simptomatik seperti penurun demam, juga misalnya pereda batuk, multivitamin ya. Tentunya juga makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Nah kalau istrinya atau bayinya tiba-tiba mengalami gejala yang cenderung berat, maka segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Pertanyaan berikutnya ada dari @10_zidan. Istri saya sedang batuk pilek nih dok, dia nggak mau di swab tes, takut katanya. Sedangkan istri saya masih menyusui anaknya. Gimana caranya? Masih boleh nggak menyusui kalau misalnya ternyata istri saya terpapar COVID-19? Nah di episode sebelumnya nih aku sebenarnya udah kasih trik ya, udah kasih tips gimana untuk ibu menyusui itu tetap bisa menyusui anaknya. Jadi yang pertama, ibu menyusui itu tetap wajib bahkan ya untuk menyusui anaknya terutama kalau masih dalam masa ASI eksklusif. Caranya yang pertama yaitu cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, saat menyusui direct breastfeeding itu gunakan masker. Nah, ada cara ketiga yaitu berikan ASI melalui ASI pumping, yaitu ASI perah ya. ASInya dipumping kemudian diberikan dengan melalui media DOT. Itu cenderung lebih aman karena ibu yang sedang positif COVID ini tidak kontak langsung dengan bayinya. Oke berikutnya, Dear Doctor, saya @delta_keempat. Dok, kan sudah beredar COVID varian baru yaitu varian Delta. Terus katanya COVID-19 virusnya juga bakal terus berkembang dan bermutasi. Vaksin masih ngaruh gitu dok? Kalau enggak saya cukup sekali aja vaksinnya. Jangan dong, vaksin tetap harus 2 kali. Yaitu dosis pertama dan dosis kedua. Kalau cuma salah satu ya nanti hasilnya akan maksimal. Nah virus itu bermutasi, kenapa kok bisa? Jadi virus itu bermutasi ketika dia itu menyebar di satu populasi dengan penularan yang besar. Makanya itulah terjadinya mutasi virus. Dan mutasi virus itu berkembang ya itu dari orang-orang yang tidak divaksin. Makanya kita semua itu harus divaksin seluruh dunia. Supaya apa? Supaya memutus tali penularan dan tidak adanya lagi varian baru dari COVID-19 ini. Dan pertanyaan terakhir nih dari @rian_121. Saya lagi isoman banyak banget dapat kiriman makanan. Macem-macem lagi. Wah enak ya. Tapi saya juga pernah baca nih dok. Kalau lagi isoman jangan makan gula dan lain-lain. Ada juga yang bilang makan sayur dan buah aja. Jadi sebaiknya asupan makanan saat isoman gimana sih dok? Nah tentunya asupan makanan saat isoman itu sebenarnya nggak ada pantangan ya. Yang perlu kita perhatikan hanyalah gizinya itu harus seimbang. Harus ada protein, vitamin, mineral, zinc dan lain-lain yang kita butuhkan. Lemak juga tentunya ya. Nah sebenarnya kita nggak ada pantangan nih termasuk gula-gulaan kecuali ada seseorang itu memiliki diabetes maka asupan gulanya harus dibatasi.
Tapi pada orang normal itu tidak memiliki pantangan terhadap suatu makanan. Makan apa aja yang kamu suka, yang buat kamu itu seneng, buat kamu itu nyaman, yang juga akhirnya berpengaruh terhadap imunitas. Kalau kita makan yang enak-enak, kita senang, imunitas kita juga ikut baik dong dan akhirnya cepat sembuh juga. Healthizen, kita udahan dulu ya untuk hari ini. Kita lanjutin tanya jawabnya di episode Dear Doctor berikutnya. Gak bosen-bosen nih, saya selalu ingetin untuk selalu taat dan perketat protokol kesehatan, jangan kasih kendor. Dan jangan lupa jalani vaksinasi dan gaya hidup yang sehat. Saya Dr. Nadia Laidrus pamit. Kalau kalian ingin bertanya, komen, atau kirim pesan di Instagram dan Twitter di FMB9. We share cause we care in Dear Doctor. Bye-bye. Acara ini dipersembahkan oleh